Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 RBL Fisika Dasar TPP 52 yang beranggotakan Saya Danar Prayogo dengan NIM 123140015 dari Program Studi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Lolita Hayati Sriana Broginting dengan NIM 12322200013, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, saya Dava Mayang Lestari dengan NIM 123220008 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati dengan NIM 123220027 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Khorian Muksin dengan NIM 12314100006 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Udi Olivia Brugursinga dengan NIM 123140025 dari Prodi Teknik Informatika. Hukum Bernoulli dikemukakan oleh seorang matematikawan dari Swiss Belanda yaitu Daniel Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan sebuah hukum yang menjelaskan besar kecilnya tekanan dari fluida yang bergerak seperti halnya udara dan akan berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Fluida yang disebut dalam hukum Bernoulli ialah fluida ideal yang memang sudah memenuhi karakteristik mengalir dari aliran lunak dan garis-garis arus tak kental dan bahkan tidak kompresibel. Bunyi hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di tiap titik aliran fluida adalah sama. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda atau Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Cara membuat air mancur heron. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 3 buah botol kemasan ukuran 1,5 liter beserta tutupnya, 1 buah sedotan, selang air kecil ukuran 1,5 meter, lem tembak, gunting, cutter, serta korek, paku, dan lilin. Selanjutnya, rekatkan tutup botol ke-1 dan kedua menggunakan lem tembak. Lubangi tutup botol yang sudah direkatkan menggunakan paku yang sudah dipanaskan. Setelah itu, masukkan sedotan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Pasangkan botol ke-1 dan botol kedua dengan tutup botol yang sudah disatukan secara vertikal. Selanjutnya, potong botol ketiga menjadi setengah bagian yang diperlukan. Lem bagian bawah botol ketiga tersebut dengan botol kedua dengan bagian bawah yang saling bertemu secara vertikal. Kemudian, lubangi bagian atas dan bawah botol ketiga, lalu lubangi bagian kanan botol kedua dan lubangi bagian kanan bawah botol ke-1. Langkah terakhir, pasangkan selang ke masing-masing lubang di setiap botol dan sesuaikan panjang selang tersebut dengan jarak antar lubang. Cara kerja air mancur heron. Pertama, air dituangkan pada botol bagian atas. Kemudian air mengalir mengisi penuh botol bagian bawah. Setelah itu, balik posisi alat hingga air mengalir ke botol bagian tengah. Selanjutnya, balik lagi alat seperti semula. Kemudian tambahkan air. Air yang ada pada botol bagian tengah akan terdorong ke atas melalui selang karena adanya tekanan. Prinsip air mancur heron. Prinsip dasar air mancur heron terkait erat dengan tekanan fluida. Dalam ranah fisika, hukum Bernoulli diterapkan untuk menggambarkan hubungan antara kecepatan fluida dan tekanannya dalam saluran. Kehandalan air mancur heron yang beroperasi tanpa memerlukan energi listrik menarik minat banyak pihak. Oleh karena itu, dengan pengetahuan yang kami miliki mengenai hukum Bernoulli, kami melakukan eksperimen untuk memahami cara kerja yang melibatkan fenomena air mancur heron ini.
Adapun kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari alat mancur Heron ini. Kelebihan, dapat beroperasi tanpa energi listrik, alat dan bahan mudah ditemukan. Kekurangan atau kelemahan, botol yang digunakan tidak boleh bocor sedikit pun. Kebocoran dapat menyebabkan udara dari luar akan masuk sehingga tekanan yang ada dalam botol tidak seimbang. Hal ini mengakibatkan air yang memancur akan lebih kecil dari seharusnya atau bahkan tidak memancur sama sekali. Percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa air mancur Heron dapat bekerja dengan energi aktivasi berupa perbedaan tekanan fluida yang berasal dari energi potensial dari air yang ditambahkan pada wadah A dan berubah menjadi energi kinetik yang menggerakkan air untuk naik menuju selang pancur. Energi pancuran air yang baik pada air mancur Heron dapat diperoleh dengan memperbesar perbedaan tekanan fluida antara wadah paling dasar dengan wadah yang berada di tengah. Adapun saran pengembangan atau analisis ke depan, yakni air mancur Heron dapat diterapkan di embung ITERA yang ramah NWG dan lingkungan. Selain itu, penerapan ini dapat memberikan potensi daya tarik estetika dan sebagai energi terbarukan di masa datang.